إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid Babut Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan olehnya sehingga dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan selalu bernilai ibadah di sisinya. Tidak lupa pula khatib mengingatkan untuk kita semua agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang jauh dari kesyirikan, iman dan takwa yang jauh dari sifat-sifat orang-orang yang munafik. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perilaku yang mesti dihindari dan juga harus dijauhkan sejauh-jauhnya di dalam diri kita, di dalam diri setiap muslim yang beriman adalah perilaku munafik. Karena dengan perilaku munafik inilah yang menyebabkan terjadinya banyak perpecahan umat Islam, perpecahan di setiap zaman. Karena dengan perilaku munafik inilah yang namanya kebenaran bisa dimanipulasi, berubah menjadi kedustaan. Perilaku munafik ini layaknya seperti benalu. Mereka seperti duri di dalam daging. Mereka terlihat secara zahir selalu menyuarakan kebenaran, kebaikan, namun sejatinya mereka merusak terus kaum muslimin dari belakang. Dan mereka sejatinya adalah benar-benar merusak keutuhan umat Islam. Sejatinya mereka merusak kejayaan umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Orang-orang munafik apabila mereka bertemu dengan sesama orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman sebagaimana kalian beriman. Namun ketika mereka berlalu tidak bersama lagi dengan orang beriman, mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kembali kepada komunitas-komunitas buruk mereka. Kemudian mereka mengatakan kami sesungguhnya berada di pihak kalian, kami bersama kalian. Kami mengatakan seperti itu terhadap orang-orang beriman adalah hanya karena mengolok-olok mereka saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat di dalam sirah nabawiyah di mana Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat, ternyata orang-orang munafik di zaman Rasulullah terhitung sangat banyak. Padahal ketika itu nabinya ada. Mereka menyadari Nabi Allah Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Mereka menyadari umat Islam ini adalah benar. Namun mereka tetap dengan kemunafikan mereka. Bahkan eksistensi orang-orang munafik ini tidak akan pernah putus, tidak akan pernah hilang, akan selalu ada dengan pola yang sama dan namun dengan tokoh yang berbeda-beda, bahkan bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan di zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya jilid yang kedua,
halaman ke-325 menukilkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa jumlah orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 300 laki-laki dan juga 170 orang perempuan. Kemudian juga sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan atau mengomentari terkait bagaimana betapa berbahayanya sifat orang-orang munafik ini dari zaman ke zaman. Hal ini tercatat dalam riwayat kitab Sahih Bukhari nomor 6694. Innal munafiqina al-yawm syarrun minhum. Sesungguhnya orang-orang munafik pada hari ini lebih buruk daripada orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masih hidup. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idzin yusirrun. Mereka dahulu masih menyembunyikan kemunafikan mereka. Wal yaum yajharun. Namun saat ini mereka sudah berani menampakkan kemunafikannya secara terang-terangan. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ikhtiar kita untuk menghindari dari sifat munafik ini, setidaknya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan untuk terhindar dari sifat munafik. Yang paling pertama adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk sholat di awal waktu. Ini merupakan sebuah harga mati bagi seorang muslim, yang mana sholat ini membedakan antara orang Islam dan juga orang yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratal ula, kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Siapa saja yang salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, kemudian selalu mendapatkan takbiratul ihram pertama, maka dia akan mendapatkan 2 perlindungan: dilindungi dari api neraka dan juga mendapatkan perlindungan dari sifat munafik. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah selalu kita untuk mengutamakan salat kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, bisnis kita, ketika sudah mendengarkan azan untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka segeralah laksanakan agar kita terhindar dari sifat munafik. Kemudian yang kedua adalah terus memperbaiki akhlak kita dan juga memperdalam ilmu agama kita. 2 hal ini adalah merupakan benteng terpenting agar tidak tumbuh benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Khaslatani la tajtami'ani fi munafiq, husnu santin wala fiqhun fid din." 2 karakteristik yang tidak akan pernah terhimpun pada diri orang yang munafik: akhlak yang baik dan juga penguasaan ilmu agama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bergemar selalu untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah kepada orang miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah yang kita bagikan itu adalah merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dari maksud hadis yang disebutkan tadi, "As-shadaqatu hujjatun 'ala imani fa'iliha." Sedekah yang kita berikan itu adalah merupakan hujjah, pembela, penguat, bukti atas keimanan pelakunya. Fa innal munafiq la yamtani'u minha. Sungguhnya orang-orang munafik itu akan terhalang dari melakukan amalan-amalan sedekah ini, likaunihi la ya'taqiduha, karena kondisi keimanannya yang tidak yakin, karena ketidakyakinannya akan amalan-amalan sedekah tersebut. Faman tasaddaqa usudilla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi. Siapa saja yang selalu bersedekah, maka itu menjadi petunjuk atas kejujuran imannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah selalu melaksanakan qiyamul lail, semaksimal mungkin berusaha untuk bangun malam, karena ini merupakan sifatnya orang-orang yang selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik itu hanya akan beribadah atau melakukan kebaikan jika dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu,
orang munafik akan malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail karena tidak ada orang yang akan melihat ibadahnya tersebut. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Imam Qatadah, qallama sahara al-laila munafik. Sedikit sekali orang-orang yang bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail dari orang-orang yang munafik. Maka dari itu kita berusaha terus untuk bangun setiap malam kita. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang-orang yang munafik adalah mereka yang malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sedikit saja, kecuali hanya sebentar saja berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka ingin melakukan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Wa yura'una nas, dan mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Mudah-mudahan kita semuanya dapat terhindar dari sifat orang-orang yang munafik, dan juga tentunya mudah-mudahan keimanan kita terus kuat, ketakwaan kita terus dapat ditingkatkan sehingga kita terjauh dari tumbuhnya benih-benih kemunafikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu